Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan membawa presentasi konsep jaringan komputer dengan beranggotakan saya sendiri, Rizky Nur Rafian, dengan NIM 20120031, Sukma Septianto Aji 20120032, dan Wafikul Huda 20120034. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Sebelumnya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari beberapa komputer dihubungkan secara elektronik. Satu tujuan jaringan komputer adalah jaringan memungkinkan memanajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Dan ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama adalah 1. Jaringan komputer dapat sharing atau resource atau data program atau peripheral komputer. Yang kedua, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, jaringan komputer menunjukkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Yang kelima, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Yang keenam, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin atau hak akses. Yang ketujuh, jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Tentang beberapa topologi jaringan adalah ada 3, topologi star, topologi bus, dan topologi ring. Seperti di gambar seperti ini topologi star, topologi bus, dan topologi ring. Topologi jaringan atau topologi star adalah suatu dari 4 macam topologi jaringan yang bisa dijadikan pilihan. Topologi bus, rangkaian jaringan yang dibuat berjajar dan berkomputer-komputer yang terhubung dalam satu jaringan rapi seperti antrian bus, seperti antrian lurus. Topologi ring adalah rangkaian jaringan yang membentuk seperti cincin, seperti gambar-gambar tadi, penjelasan dari gambar-gambar tadi ya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Wafikul Huda. Kelebihan dari topologi star yaitu memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Yang kedua, untuk menambah perangkat itu cukup mudah. Sedangkan kekurangannya, apabila tersambung perangkat baru, hub dan switch rusak, maka akan berdampak ke seluruh perangkat komputer yang terhubung. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu penggunaan kabel sangat boros. Performanya sangat bergantung pada spesifikasi hub dan switch. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan yang pertama yaitu menghemat biaya pemasangan karena menggunakan kabel yang sangat sedikit. Kemudian rangkaian jaringannya rapi dan berjajar. Sedangkan kekurangannya sangat sulit untuk mendeteksi gangguan yang terjadi pada jaringan sehingga susah untuk ditangani. Kekurangan yang kedua, jika terdapat satu komputer yang terganggu jaringannya, maka semua komputer akan mengalami gangguan jaringan juga. Kekurangan yang ketiga, sering terjadi antrian pengiriman data karena data yang dikirim harus melalui komputer-komputer yang dilewati terlebih dahulu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihannya yaitu pemasangan untuk menghubungkan antar komputer simpel dan mudah. Biaya yang murah karena kita hanya membutuhkan UTP yang sedikit, tidak seperti topologi star. Kekurangannya adalah jika salah satu komputer pada jaringan ini bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu, bahkan sering terjadi error.
konsep dan fungsi pada jaringan komputer. Pada sebuah jaringan komputer, kehadiran protokol sangat penting untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Tanpa adanya komputer, maka komputer tersebut tidak akan saling bertukar informasi. Protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Namun, karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol, TCP atau IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Fungsi protokol jaringan komputer. Yang pertama ada encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Paket data ini dinamakan dengan frame. Yang kedua ada connection control, membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang ketiga ada flow control, mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Yang keempat, error control, mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Yang kelima, fragmentasi, proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Yang keenam, reassembly, proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Dan yang ketujuh, transmission service, memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data, contohnya saja prioritas paket. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kurang jelas dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.